Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman dengan Diones Channel. Masih bersama Belalang Tempur ini teman-teman. Saya akan melakukan perjalanan kembali ke Musi Timur teman-teman. Hari ini hari Selasa tanggal 21 November 2023 teman-teman. Seperti biasa ini sudah masuk jadwal saya bekerja, jadi saya harus berangkat siang ini. Sebenarnya ini udah kesiangan teman-teman, udah kesorean maksudnya ya. Jam 2 itu harusnya saya udah bergerak jalan ke arah Musirawas teman-teman, tapi tadi jam 2 itu saya baru keluar dari rumah di Gunung Ibul ya. Kemudian ambil dulu motor ini di markas besar di Mangga Besar teman-teman, ambil belalang tempur dulu ya. Sekitar ini sekarang jam 12.40, sekitar 20 menit lagi jam 3 ini teman-teman, baru meluncur dari kawasan. Tadi kita start dari depan SMP Muhammadiyah teman-teman, dan ini kita berada di Jalan M Yamin, tepatnya dari arah pasar ya. Ya, barusan kita melewati SMA Negeri 1 Prabu Muli teman-teman. Dan beginilah suasana di kawasan belakang pasar Prabu Muli ya teman-teman. Ini kita bentar lagi sampai di Simpang 4 Telkom. Itu kalau yang ke kanan ke kantor pos, ke kiri itu ke pasar depan ya teman-teman, ke kota, kawasan nasional. Ini kita yang lurus. Kalau dulu ini namanya Jalan Pipa teman-teman, karena ini dulu jalurnya jalur pipa milik Pertamina ya. Sekarang sudah pipanya sudah nggak ada lagi, jadi jalan kota ini. Target perjalanan ya sekitar 3,5 jam sampai 4 jam ya teman-teman, sampai ke Musirawas. Makanya ini sudah termasuk kesorean ini teman-teman ya. Takutnya kalau kemalaman di jalan gitu teman-teman ya. Semoga di jalan nggak ada kendala ini. Ini kalau rencana saya sih kita ke pendoponya itu lewat jalur Simpang Blimbing ya teman-teman. Kalau di perjalanan kemarin kita ke Musirawas itu ke pendopo melalui Tanah Abang teman-teman, jalan alternatif ya, jalannya agak kecil. Kita sekarang jalan lintas tengah yang menghubungkan Prabu Mulih Muara Enim, tapi nanti kita beloknya itu dari Simpang Blimbing teman-teman. Itu di depan ada persimpangan lampu merah, itu simpang bawah Kemang itu kalau istilahnya teman-teman. Kalau ke kiri kembali ke kota, lurus itu ke arah Batu Raja ya, ke pintu tol juga. Nah ini kita nanti yang ke arah kanan teman-teman, ke arahnya arah Muara Enim ya. Gas. Nah di pojok kiri sana itu kantor Pertamina Prabu Muli teman-teman. Ini saya langsung kemarin upload perjalanan yang berangkat ya teman-teman, dan sekarang nyambung perjalanan berangkat kembali saya, karena pulangnya kemarin nggak bisa ambil dokumentasi teman-teman, karena sepanjang perjalanan itu dari Musirawas sampai pendopo itu hujan ya teman-teman. Jadi hujan, saya nggak bisa syuting gitu untuk ambil gambar dokumentasi. Jadi ya ini untuk perjalanan perginya ini kita dokumentasikan kembali teman-teman. Ini kita berada di Jalan Jenderal Sudirman, jalan lintas Prabu Muli Muara Enim teman-teman, lintas tengah ya ini. Sebelah kanan itu
kawasan komplek perumahan Pertamina, teman-teman. Oke, lanjut teman-teman, sekarang kita sampai di flyover Pati Galung, teman-teman. Flyover yang diresmikan tahun 2023 ini ya. Kemarin rencananya mau diresmikan sama Bapak Presiden, Bapak Jokowi, tapi kayaknya nggak sempet sampai ke sini ya, teman-teman. Itu aja kemarin peresmian jalan tol Indralaya Prabu Muli itu diresmikannya itu di kawasan Indralaya ya, teman-teman. Nggak sampai ke Prabu Muli gitu. Padahal isunya kemarin mau sampai ke Prabu Muli, tapi mungkin karena padatnya jadwal ya, teman-teman, jadi nggak sempat sampai ke Prabu Muli gitu. Lanjut lagi teman-teman, sekarang ini sampai di Simpang Tugu Nanas, teman-teman. Ini yang dari Jalan Lingkar ya, sebelah kiri ini. Kalau teman-teman yang dari arah Muara Enim itu kalau mau ke Palembang via tol itu sebaiknya lewat dari Jalan Lingkar sana ya, langsung tembus ke Tanjung Raman, nanti belok ke kanan ke arah Jalan Baturaja. Kalau lewat masuk tolnya itu dari Simpang Bawah Kemang tadi, kantor Pertamina tadi, bakal macet di daerah Sukaraja, teman-teman. Karena akan melintasi berbagai perlintasan, ada lintasan kereta, ada percabangan jalan juga. Jadi dan jalannya agak sempit ya. Jadi agak crowded kalau lewat sana. Mending lewat Jalan Lingkar tadi. Insya Allah jalannya udah bagus, teman-teman, udah diperbaiki ya. Nah, ini gerbang kota, teman-teman. Jadi berbatasan langsung dengan Kabupaten Muara Enim, teman-teman. Nah, ini kita sudah masuk di Desa Lubuk Raman. Desa pertama yang kita jumpai di jalur ini yang masuk ke dalam wilayah Kabupaten Muara Enim. Kecamatannya ini sekarang Kecamatan Rambang Niru. Kalau dulu namanya Kecamatan Rambang Dangku, tapi sekarang sudah berganti menjadi Kecamatan Rambang Niru. Dan dari sini wilayah lain yang akan kita lewatin setelah ini adalah Desa Tepat Agung. Desa Tepat Agung itu merupakan pusat pemerintahan dari Kecamatan Rambang Niru ini, teman-teman. Dan di sana itu dikenal biasa dengan Simpang Niru ya, teman-teman. Nanti akan kita lewatin setelah dari sini, teman-teman. Ini sebenarnya kalau untuk jarak ya, teman-teman, dibandingkan dengan jarak yang kita lewatin melalui Tanah Abang, jalan alternatif itu lebih dekat sana sedikit, teman-teman. Tapi karena ini jalan lintas, jalannya lebar ya, jadi kita bawa kendaraan bisa lebih kencang lewat sini gitu. Nah, setelah dari Lubuk Raman tadi, ini kita sekarang sampai di Tepat Agung, teman-teman. Dan sebentar lagi kita sampai di Simpang Niru, teman-teman. Dimana pusat keramaian ada di sana, teman-teman. Termasuk pasar ya. Pasarnya ada di Simpang Niru sini. Jalan lintas ini jalan yang dilintasi juga oleh kendaraan-kendaraan besar, truk-truk maupun bus yang mengarah ke Sumatera Barat maupun Sumatera Utara sampai ke Aceh, teman-teman, yang melalui lintas tengah ya. Lewatnya lewat sini, teman-teman. Kalau lintas timur dia lewat sana, lewat Palembang sampai ke Banyuasin ya, Banyuasin terus arah ke Jambi, teman-teman. Kalau dari sini lewat jalur sini, teman-teman, sampai ke Lubuk Linggau itu bisa sampai
8 jam perjalanan ya teman-teman dari Prabu Muli gitu. Tapi kalau kita lewatnya lewat jalan yang akan kita lalui ini nanti, jalan lintas via Pali ya teman-teman, itu bisa lebih cepat teman-teman. Nah ini adalah Sungai Nirunya teman-teman, Sungai Air Niru ya. Ini jembatan Niru ini. Wih, ada 2 badut yang standby di sisi kiri dan sisi kanan itu. Kalau malam mereka berdiri di situ agak serem juga tuh jadinya. Nah teman-teman, sekitar 1 kilo dari jembatan Niru tadi ya, ini ada pom bensin di sebelah kanan ini teman-teman. Jadi di lintas Prabu Muli Muara Enim ini terdapat 3 SPBU yang ada di lintasan ini ya teman-teman, selain di dalam kota Prabu Muli dan Muara Enim itu sendiri. Yang pertama ada yang di sebelah kanan yang barusan kita lewati nanti, dan 2 lagi ada di sisi kiri, nanti ada di depan ya teman-teman, di Desa Dalam sebelum Simpang Blimbing, sama nanti di sebelum perlintasan Simpang Blimbing teman-teman. Dan siang ini atau sore ini terpantau kendaraan cukup padat ini yang arah ke Muara Enim ya. Padahal ini hari Selasa, ini belum waktunya orang mudik ya teman-teman. Tumben-tumbenan jalannya rame kayak gini, padat. Wah, ini sepertinya ada sesuatu ini teman-teman, sampai macet gini ya. Nah teman-teman, kalau memang ada informasi di jalan lintas ini macet kayak gini, itu lebih baik kita melalui jalan alternatif lewat Tanah Abang ya teman-teman, kalau mau ke Pendopo gitu. Tapi ini karena tadi kita nggak ada infonya, ini kayaknya panjang ini macetnya teman-teman. Wah, kalau kita pakai kendaraan roda 4 ini tadi udah nggak bisa ngapa-ngapain, harus nunggu antrian ini teman-teman. Kalau pakai belalang tempur kayak gini mantap, ini bisa satset-satset teman-teman. Wah, panjang sekali ini teman-teman, antriannya ini kayaknya macet total ini teman-teman. Nggak tahu ini ujungnya di mana ini, akar permasalahan yang bikin macet ini ya. Ini karena kita pakai motor ini teman-teman, bisa. Nah ini teman-teman, yang kendaraan dari sisi kiri ya coba memotong itu, tapi ya nggak bisa lah kalau memang di sananya macet ya teman-teman. Sedangkan jalan ini juga jalan kecil istilahnya tuh. Nah, ini udah mulai bergerak lagi teman-teman jalan ini ya. Jalan tapi dari arah berlawanan ini nggak ada yang melintas. Sepertinya jalannya dibuat sistem buka tutup teman-teman, jadi gantian ya. Nggak tahu sih di depan ada apa, ini kita lihat aja nanti. Ini kita mengarah ke Simpang PT Tel teman-teman. Oh, ini masalahnya teman-teman, ada truk terbakar ini. Ini truk keren ya, terbakar teman-teman. Wis, habis tuh. Wah, ini bakal lama ini kalau mau evakuasi kendaraannya dulu dari tengah jalan ya teman-teman. Memang dia ada di pinggir ya, nggak
benar-benar melintang gitu. Tapi ya kayak gini, kalau nggak segera dievakuasi macet panjang ini. Rasanya kesel banget nih kalau yang posisinya di belakang ya teman-teman, karena nggak tahu kan macetnya karena apa ini gitu, nggak jalan-jalan. Rasanya apa ya, kesel 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 banget sih kalau nunggu kayak gini, bisa dibayangkan gitu. Qadarullah kita pakai motor jadi bisa satset ini, macet nggak masalah, libas saja, gas pokoknya. Mau nggak mau ya tadi itu harus pakai sistem gantian ya teman-teman, buka tutup gitu. Kalau nggak gitu ya nggak jalan-jalan. Tapi sebenarnya yang merdeka itu yang dari arah kita ini ya teman-teman, yang searah dengan kita ini, karena kan kendaraannya tadi itu di sebelah kanan itu dia terbakarnya gitu, dari arah yang berlawanan. Wah, ini udah numpuk-numpuk ini di sini kendaraannya nih. Yang pasti mobil-mobil kecil itu udah main serobot biasanya. Nah, ini sampai yang ada yang nyerobot sampai ke kiri ini ya teman-teman. Nah, ini kita sampai di simpang PT Tel teman-teman. Yang ke kanan, arah ke kanan itu ya, ke PT Tel. Di depan, di atas itu ada flyover, itu khusus untuk kendaraan logging yang dari arah Subhan Jeriji teman-teman. Subhan Jeriji untuk membawa loggingnya itu langsung ke pabrik, itu lewat atas ya teman-teman. Jadi nggak lagi nyebrang lewat bawah sini. Kita lihat seberapa panjang kemacetan yang ditimbulkan dari kebakaran truk kren tadi ya. Panjang ini teman-teman antriannya. Tapi kalau dilihat tadi itu masih dalam proses evakuasi kebakarannya ya teman-teman, belum sampai ke evakuasi kendaraannya gitu. Karena masih ada titik api tadi di truk itu tadi teman-teman. Petugas pemadam kebakaran masih berusaha memadamkan ya tadi itu. Ini antrian kendaraannya udah mulai renggang, artinya ya nggak sampai berkilo-kilo ya teman-teman, paling tadi sekitar mungkin ada 2-3 kilo ya teman-teman dari tempat kejadian tadi. Oh, ini masih lumayan panjang sampai sini teman-teman. Itu yang bawa alat berat juga ada itu, mungkin ini itu tadi sama-sama ini satu geng itu sama truk keren tadi. Oh, batas tikungan itu tadi aja teman-teman, ini sudah lancar ya ini lalu lintasnya. Nah teman-teman, satu lagi SPBU yang saya bilang tadi ada di sebelah kiri ini teman-teman, SPBU yang beroperasi ya. Terus lagi nanti ada yang di depan sana, di sebelum simpang kereta di Simpang Blimbing teman-teman. Nah di depan sebelah kiri nih teman-teman, SPBU terakhir yang bisa teman-teman temuin sebelum sampai ke kota Muara Enim teman-teman.
Jadi ada 3 ya, satu di Niru tadi, terus di Desa Dalam, terus yang barusan ini di sini. Ini kita nggak jauh lagi sampai ke perlintasan kereta api rel ganda Simpang Belimbing dan percabangan jalan yang menuju ke Pendopo yang akan kita lalui ya. Lumayan rame nih kendaraan yang menuju ke arah Muara ini, teman-teman. Sinar Dempo itu jenis bis kecil ya, teman-teman. Biasanya Sinar Dempo itu pakai bis besar, itu tujuan pagar alam. Nah, ini sepertinya sedang ada kereta yang melintas, teman-teman. Ada bus Tayo ini mau lewat. Di sini memang jadi tempat langganan macet ya, teman-teman. Terutama kalau habis ada kereta Babaranjang yang lewat ini. Ini sepertinya keretanya sudah lewat, cuman efek dari antrian panjangnya ini lumayan bikin macet ini, teman-teman. Nah, setelah dari perlintasan kereta ini ketemu lagi percabangan jalan, jadi ya memang tempatnya juga agak sedikit sempit ya, mepet dengan toko-toko ini, jadi bikin macet. Nah, di sini malah lengang, teman-teman. Kita ke arah Pendopo belok kanan ya. Terus tadi itu ke arah Muara ini, teman-teman. Alarm saya udah berbunyi, ini menunjukkan sudah masuk waktu sholat asar. Habis dari sini kita akan menyeberangi jembatan Lematang, teman-teman. Sungai Lematang ya. Terus tempat berikutnya yang akan kita lalui adalah Teluk Lubuk. Dan ini kita sekarang melintasi jembatan Sungai Lematang, teman-teman. Kalau kita lewat dari jalan alternatif Prabu Muli itu yang setelah Paiputat ya, teman-teman. Dari sini kita langsung meluncur ke arah Teluk Lubuk, teman-teman. Dan ini kita sekarang sudah sampai di Desa Teluk Lubuk, teman-teman. Ini masuk di Kecamatan Belimbing ya, Kabupaten Muara Enim, teman-teman. Dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Pali. Dan depan itu Gapura Kabupaten Pali, teman-teman. Nah, ini kita memasuki Kabupaten Pali. Ini kita sampai di Talang Bulang, teman-teman. Di sini udah rame ya. Kiri kanan ini udah banyak minimarket. Nah, nanti di depan itu ada lagi percabangan jalan, teman-teman. Ada pertigaan ya, dimana kita kalau lurus itu ke Kota Pendopo, jalan yang akan kita lalui untuk sampai ke Musirawas, teman-teman. Sedangkan yang ke kanan itu ke wilayah Penukal dan bisa ke Sekayu, teman-teman, melalui jalan alternatif yang belok ke kanan itu ya. Ke Sekayu juga bisa lewat dari sini, teman-teman, dari jalur Pendopo sini ya, nanti melalui Talang Akar, teman-teman. Jadi ada 2 rute yang bisa dilalui kalau kita mau ke Sekayu.
Setelah meninggalkan desa Teluk Lubuk yang ada di Kabupaten Muara Enim dan desa Talang Bulang yang sudah memasuki Kabupaten Pali, desa selanjutnya yang akan kita lalui ini adalah Simpang Tais, teman-teman. Di desa ini nanti terdapat SPBU, di mana satu-satunya SPBU yang ada di jalur ini ya, teman-teman, jalur lintas antara Simpang Blimbing sama Kota Pendopo, teman-teman. Nanti di Pendopo ada satu lagi SPBU, itu di dalam kota ya, teman. SPBU-nya kecil gitu. Nah, yang di kiri itu sebuah perusahaan kelapa sawit yang cukup ternama, Surya Bumi Agro Langgeng, teman-teman. Nah, buat kalian yang melakukan perjalanan jauh yang ingin istirahat, sholat atau istirahat sejenak ya, teman-teman, itu bisa mampir di salah satu masjid yang recommended, teman-teman. Nanti ada di sisi kiri jalan ya, namanya Masjid Al Kausar Abdul Jalil, teman-teman. Itu bentuk bangunannya sangat unik ya, ikonik gitu, teman-teman. Nah, ini teman-teman, di depan Indomaret ini ya, itu baru Indomaretnya. Kalau dulu belum ada itu, dan sekarang di halaman masjid udah banyak yang berjual makanan dan minuman, teman-teman. Jadi ya lumayan nyaman untuk istirahat di sana, teman-teman. Nah, kemudian tidak jauh dari masjid tadi, di sisi kanan jalan nanti kita ketemu sama SPBU satu-satunya di jalur ini, teman-teman. Biasanya kalau lagi ada stok solar itu biasanya antri truk-truk ya untuk isi BBM solar. Ini sepi sepertinya, stoknya sedang habis, teman-teman. Sebelah kanan itu ya SPBU-nya. Dari sini kita akan menuju Simpang Raja, teman-teman. Nah, ini kita sudah sampai Simpang Raja, teman-teman. Jadi di sini ini percabangan jalan yang dari arah Tanah Abang, teman-teman. Itu yang dari arah kanan ya, dari arah Tanah Abang. Ini yang ke kiri kembali ke jalur logging, teman-teman. Kita lurus ya. Ini juga sebelah kiri ada masjid yang recommended juga untuk istirahat dan berhenti untuk istirahat sholat di sana, teman-teman. Jadi kalau kita dari Tanah Abang itu ketemunya di simpang ini tadi, teman-teman. Ini kita langsung sekarang menuju ke Kota Pendopo. Qadarullah saya mengalami kendala di jalan, teman-teman. Ini ban belakang pecah ban. Ini saya tepat berada di depan Masjid Al Furqon ini, teman-teman. Ini di wilayah sebelum masuk kota ya, teman-teman. Masih di pinggir kota. Ini tadi nggak terasa, tahu-tahu kok bannya goyang gitu. Nah, ini di sini ada tempat makan juga, teman-teman. Nah, alhamdulillah ketemu sama bengkel tampal ban, teman-teman. Ada di pinggir jalan lintas Simpang Blimbing Pendopo Kota ini, teman-teman. Ini tadi sampai panas bannya, teman-teman. Ada sekitar 2 kilo ya baru ketemu sama tampal ban bapaknya ini tadi. Jadi sampai panas itu bannya. Keren ini alat
untuk setrikaan itu teman-teman. Jadi pakai listrik ini, nggak pakai seperti yang biasa dibakar gitu ya. Ini pakai listrik teman-teman. Kasih Pak. Bismillah. Kita lanjutkan lagi nih perjalanan teman-teman. Ya, qadarullah ada halangan di jalan ya. Ini niatnya pengen cepet sampai, tapi ya qadarullah namanya juga ada halangannya, kita nggak bisa tebak ke kondisi di jalan gitu. Tapi saya bersyukur tadi bannya itu masih bisa ditambal ya teman-teman. Karena biasanya yang saya alami itu kondisi ban udah robek atau nggak bisa lagi ditambal, jadi harus ganti ban baru. Dan memang saya selama perjalanan itu pasti selalu bawa ban dalam serep ya teman-teman, baik ban depan maupun ban belakang, karena ya itu sudah menjadi pengalaman sih ketika terjadi pecah ban dan memang harus diganti ban dalamnya, itu susah nyarinya teman-teman. Apalagi dulu bannya ban lebar itu ya. Kalau sekarang insya Allah sudah agak gampang nyari ban belakang itu. Tinggal ban depan itu memang agak susah teman-teman, ban pelek 21 ya. Jadi saya selalu bawa serep itu, ban baru. Tapi ini tadi alhamdulillah bisa ditambal sama bapaknya. Tadi sempat ngobrol, ternyata bapaknya juga pernah dinas di wilayah tempat saya kerja teman. Jadi sedikit nyambung lah tadi ngobrolnya. Sempat khawatir karena takutnya jauh dapat tempat tambal ban, tapi tadi ya sekitar 2 kiloan lah sampai di sana. Ya maksain teman-teman, dengan kondisi ban udah kempet ya, maksain jalan gitu. Kalau mau dituntun, wah gempor kaki ini teman-teman. Perjalanan masih panjang ini, Pendopo kota aja belum sampai ini baru mau menuju ke arah Pendopo kota. Ini di wilayah Handayani ya teman-teman. Itu saya pernah berteduh di sebelah kiri itu waktu hujan. Nah, sebelah kanan ini ada juga masjid yang halamannya luas teman-teman. Rekomendasi juga untuk istirahat sholat di sana teman-teman. Di depan kita adalah padang golf Pendopo milik Pertamina teman-teman. Kita ini mengelilingi lapangan golf ini teman-teman. Kalau zaman dulu ini belum ada jalan yang kita lewatin ini teman-teman. Untuk ke Pendopo kota atau ke komplek Pertamina itu lewat tengah-tengah padang golf ini ya teman-teman. Kalau sekarang sudah untuk sudah private lah ya, nggak bisa sembarangan yang masuk. Tapi ini kalau musim liburan teman-teman masih rame loh ini di padang golf ini, orang apa ya, bersantai gitu kan, main di padang golf seperti liburan sehabis hari raya gitu, apa liburan tahun baru gitu. Biasanya masyarakat sekitar sini itu liburannya di lapangan padang golf ini gitu teman-teman. Dan di pinggir-pinggir jalan ini biasanya banyak yang berjual makanan ya, makanan, minuman, gerobak gitu. Jadi kayak semacam tempat wisata lah, karena ya di Sumatera Selatan ini agak minim ya teman-teman tempat wisatanya gitu.
Nah, di turunan ini harus hati-hati teman-teman, karena setelah turunan ini langsung ketemu sama tikungan tajam. Nah, ini teman, kalau remnya nggak pakem ini bisa selonong boy ini ke sana itu, atau malahan masuk ke kali yang di jembatan ini. Nah, di sini ada SPBU satu-satunya di dalam kota ini teman-teman. Nah, sebelah kanan ini ya, memang SPBU-nya kecil teman-teman. Jadi di antara Pendopo dan Simpang Blimbing itu hanya ada 2 SPBU teman-teman. Yang satu dalam kota ini, dan yang satu lagi yang tadi ya, yang di Simpang Tais tadi ya teman-teman. Ini kita mengarah ke Simpang 5 Kota Pendopo. Ini sebentar lagi kita sampai di Simpang 5 teman-teman. Dan Simpang 5 ini merupakan pusat dari keramaian di kota Pendopo ini teman-teman. Dan kalau pagi dan sore hari biasanya yang padat merayap ya teman-teman, karena berbarengan dengan aktivitas masyarakat sekitar. Ada yang kalau pagi hari kan mereka menuju tempat kerja, atau yang sekolah itu menuju ke sekolah masing-masing. Begitu pula dengan sore hari ini, waktunya orang pulang kerja ataupun anak-anak yang pulang sekolah gitu. Ini nanti videonya insya Allah akan kita jadikan 2 part ya teman-teman, untuk nanti sampai ke Musirawas. Untuk part pertama ini kita sudahi sampai di Pendopo ini ya teman-teman. Nanti kita sampaikan dulu ke Simpang 5 ini. Dan beginilah kondisi kota Pendopo di sore hari teman-teman. Nah, ini kalau ada mobil parkir di pinggir jalan aja sangat mengganggu untuk lalu lintas di jalan ini ya teman-teman. Itu akan sangat menghambat perjalanan orang yang lalu lalang di jalur ini, karena ya ini sempit teman-teman, sudah mepet dengan tempat-tempat usaha masyarakat ya. Ini adalah jantung kotanya, kota Pendopo, ini Simpang 5 teman-teman. Nah, itu di depan sana sudah sampai ke Simpang 5. Yang saya bilang ke arah Sekayu itu bisa lewat sini. Kalau mau ke Sekayu itu nanti beloknya yang ke kanan ya teman-teman, melalui Talang Akar gitu. Nah, yang lurus ke depan itu nanti itu masuk ke dalam Komperta, komplek Pertamina. Yang ke kiri ke pasar teman-teman. Nah, kita ke kiri satunya lagi teman-teman, untuk ke arah Musirawas ya. Nah, di tengah-tengah dari Simpang 5 ini teman-teman, itu baru selesai dibangun tugu ikan ya teman-teman. Tapi nggak tahu itu jenis ikan apa yang dijadikan ikon di persimpangan 5 ini teman-teman. Nah, ini ada kayaknya seperti travel ya teman-teman, minibus Sinar Dempo itu. Tapi Sinar Dempo itu biasanya ke Pagaralam loh. Tapi apa mungkin dia melintasi juga jalur ini ya? Artinya kalau jalur ini udah dilintasi sama travel jarak jauh gitu, ya akan semakin baik lah teman-teman.
kita berharap jembatannya juga diperbaiki benar-benar yang ekstrim ya, jadi benar-benar bisa untuk jalan lintas jalur ini nanti. Oke teman-teman, sampai sini dulu videonya karena ini udah terlalu panjang durasinya. Kita sambung lagi nanti di part 2 ya. Terima kasih teman-teman yang udah ngikutin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.